para habaib. Mereka bilang ini habaib ini Yahudi. Apalagi ada satu Gus itu dari Cirebon, saudara. Dia ceramah seenaknya, dia samakan datangnya para habaib ke Indonesia dengan datangnya orang-orang Israel ke Palestina, saudara. Kurang ajar. Mereka bilang dulu Israel numpang di Palestina, sekarang menguasai Palestina, menjajah Palestina. Awas, hati-hati, habaib datang dari Yaman, datang ke Indonesia, menguasai Indonesia, menjajah Indonesia. Kurang ajar. Yang bicara seorang Gus dari Cirebon, saudara. Kurang ajar, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Habib Muhammad Rizik Syihab ghadab, marah terkait bagaimana tuduhan yang disampaikan oleh seorang Gus dari Cirebon, katanya, yang notabene kedatangan para habaib yang dibawa oleh Belanda dianggapnya sebagai orang Yahudi yang datang ke Palestina. Kesamaan inilah yang membuat Habib Rizik marah besar terhadap seorang Gus ini. Saya yakin ya apa yang disampaikan oleh Habib Rizik ini adalah Gus Abbas yang notabene santer memberitakan terkait dengan bagaimana plat G Yahudi Ashkenazi yang notabene kemiripan bagaimana pencaplokan daerah Palestina oleh Israel mirip ya apa yang dilakukan di Indonesia saat ini dengan memalsukan makam, pembelokan sejarah dan lain sebagainya, cerita-cerita khurafat, mengagungkan daerah asalnya, walaupun mereka makan, ya, minum, bahkan berak di Nusantara Indonesia ini, tapi masih saja tarim. Sampai dengan saat ini bahkan sekarang marak ada umroh tarim. Lama-kelamaan mereka akan mengkikis, akan memberikan sebuah pemahaman yang keliru terhadap masyarakat bahwa umroh tarim lebih afdol, lebih utama daripada Mekah dan Madinah. Nah, inilah bentuk apa yang dikritisi oleh Gus Abbas saat ini, karena ada kemiripan bagaimana gerak langkah pergerakan daripada mereka Yahudi yang ada di Israel mencaplok Palestina mirip yang dilakukan di Indonesia, sehingga Gus Abbas mengambil sebuah kesimpulan apa yang dilakukan mereka yang notabene terindikasi dengan tes DNA haplogrupnya G, bahkan ada 180-an dari klan mereka tes DNA ternyata haplogrupnya G, dan itu diindikasi adalah dari trah Yahudi Ashkenazi. Itu kemungkinan Gus Abbas dengan tegas menyampaikan terkait hal tersebut. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana kemarahan Habib Rizik terhadap seorang Gus yang disinyalir adalah Gus Abbas lewat video berikut ini. Sekali lagi lah mohon maaf NKRI Hakamatul Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diusir dari Inggris, yang diusir dari Spanyol, yang diusir dari Jerman, bahkan di Jerman dihabisi, dipecahi dumateng Hitler. Maka mereka melarikan diri, ribuan orang bahkan ratusan ribu orang, kemudian bersandar dumateng pelabuhan jenenge pelabuhan Haifa, Palestina. Niki supados panjenengan paham kedatosanipun Palestina kados ngeten niku pripun awale. Nah niki ibrah pelajaran kangge panjenengan sedaya. Sebab sing sejarah niku wonten ibrah, wonten pelajar. Fa'tabiru ya ulil albab, ambillah pelajaran. Kula kali panjenengan ulul albab harus mampu mengambil pelajaran. Akhirnya kemudian puluhan kapal perahu yang memuat ribuan orang Yahudi Ashkenazi itu tiba-tiba bersandar. Setelah itu kemudian keluarlah ribuan orang itu di atas kapal perahu. Mereka membentangkan spanduk. Apa sepanduke? Sepanduke tulisannya yaniku adalah, wahai orang Palestina, kami di Eropa sudah diusir, kami di Jerman sudah mau dibunuh, maka kami datang kepada kalian, jangan putuskan harapan kami
untuk bisa hidup bersama kalian wahai orang Palestina. Orang Yahudi Askenazi menginginkan untuk hidup di Palestina bersama karena sudah diusir dari Eropa, sudah diusir dari Jerman, sudah diusir dari negara-negara Eropa. Ketika ada tulisan seperti itu, bagaimana tanggapannya orang Palestina? Tanggapannya orang Palestina pripun? Orang Palestina pada akhirnya menerima mereka. Kenapa menerima mereka? Karena orang Yahudi Askenazi ini mengaku dirinya Yahudi, mengaku dirinya anak cucunya Nabi Ibrahim. Padahal sebetulnya orang Yahudi Askenazi itu bukan orang Yahudi, bukan keturunan Nabi Ibrahim, tapi mereka adalah orang Eropa Timur yang berasal dari daerah namanya Kaukasia. Dari Kaukasia. Setelah itu mereka datang di Palestina mengaku diri orang Yahudi. Mereka itu sebetulnya bukan orang Yahudi, tapi dari kaum yang disebut kaum Hazar, atau yang biasa dengan disebut kaum Hazari, yang pada akhirnya menurunkan Yahudi Askenazi. Orang Palestina nampi. Sebab nampi kenapa? Sebab mereka mengaku dirinya orang Yahudi. Sebab di Palestina ini adalah tempat toleransi tiga agama besar. Satu agama Islam, nomor dua agama Nasrani, nomor tiga agama Yahudi. Ratusan tahun di Palestina antara orang Islam, Yahudi dan Nasrani uripe akur, saling menghormati, tidak pernah terjadi bentrok. Karena mereka dari rumpun yang sama, yaitu adalah dari Nabi Ibrahim. Seperti Israel, Israel itu disebut Banu Israel, anak keturunan pun Israel. Sinten Israel? Israel niku Nabi Yakub. Nabi Yakub niku putrane sinten? Putrane Nabi Ishak. Nabi Ishak putrane sinten? Putrane Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak ada putra Nabi Ishak, Nabi Ishak gak ada putra Nabi Yakub. Nabi Yakub disebutnya Israel, anak keturunannya disebut Banu Israel. Kenapa Nabi Yakub disebutnya Israel? Karena Nabi Yakub lek ditanggleti sinten panjenengan paringi asmone. Nabi Yakub ngendika saya Israel. Napa Israel? Isra niku abdun, il niku Allah. Lek bahasa Arab saya Abdullah, hambane Gusti Allah. Nek kados ngoten nyebut Allah Abdullah niku pun biasa niku teng Purworejo niku nek badhe patung-patung damel masjid, sengkuyungan damel masjid, nek musuh umpame disebut asmane boten sekeco margi isin wirang sebab patunge mung 50.000. Kadang-kadang 10.000 ya wis ditulisnya hamba Allah kaya kuwi. Kecuali nek seumpama patungan niku gangsal yuta 10 yuta mesti asmane ditulis dengan boten ditulis sewot-sewot niku. Lah niku para sedulur. Sinten panjenengan? Nabi Yakub ngendika kula Israil, Isra abdun il Allah niku bahasa Ibrani. Dados il niku Gusti Allah. Mila malaikat sedaya niku wonten ile. Malaikat Israfil, Azrail, Mikail, Jabrail niku il niku Gusti Allah. Mila lafaz il niku disinyalir menurut para ulama pakar ilmu istiqaq jenenge dumateng bahasa Arab niku il niku sing robah dadi bahasa Arab. Napa sih kelawan cara napa niki sing disebut an-naqlul lughawi bil istiqaq min jihati tahassur. Peralihan bahasa dengan sepecahan kalimat dengan menggunakan wazan tahassur. Tahassur niku napa? Ngenes. Nek wong Arab niku nek ngenes niku wonten wazane, wonten cetakan kalimate. Napa? Ya niku huruf akhirnya dipun fathaken, disukani alif, diparingi hak teng akhire.
contoh Muhammadun huruf akhirnya dal di fathahna Muhammadah, diparingi alif Muhammadah, disukani hak Muhammadah. Ya Muhammadah, duh Muhammad ngenes. Nek teng Ibnu Aqil disebutnya wazan nutbah. Ya Muhammadah Zaidun, ya Zaidah, Umaru, ya Umarah. La il niku huruf akhirnya lam di fathahna dadi ilah, diparingi alif dadi ilah, dikusukani hak dadi ilah. Ya ilah, du pangeran. Akhirnya ilahu niku dados bahasa Arab wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah niku asale saka il niki sing disebut an-naqlul lughawi bil istiqaq min jihati tahassun. Wah, aku neraan kaya iki yang ngerti ora, wis ngesel-ngesel cangkem tok. Wis ngerti ora ngerti sing penting manggut mantuk beres. Ganjarane kathah. Gina mboten? Para syarek, para rabu, para sedulur, mila Israil niku adalah hamba Allah. Banu Israil niku keturunane Nabi ya. Nek Yahudi secara keseluruhan niku keturunane Nabi Ishak, keturunane Nabi Ibrahim. Lah niki nek jenenge Yahudi Askenazi niku asale saka Eropa. Asale saka Eropa Timur saking Kaukasia, margi mlebu agama Yahudi. Loh kok malah akhirnya dheweke ngaku wong Yahudi. Dugi teng Palestina ngakune tiang Yahudi, ampun. Terus tiang Palestina ngendi kok lek sampean niku tiang Yahudi berarti sedereke kula. Sedereke kula akhirnya dipun tampung, mereka diturunkan dari kapal, dipun tampung, diparingi tanah, diparingi griya, diparingi maem. Wong Palestina ku loman-loman nemen nek ana tamu dikeki maem. Wong Purworejo ke medit nemen. Ana kiai adu-adu teko saka buntut gak dikai maem malah dikai tisu. Para syarek, para sedulur sedaya mawon. Akhirnya diparingi segala-galanya, diparingi pekerjaan, diparingi tanah, dieman, disayang wonten Pales. Tiba-tiba para syarek, para sedulur, lama kelamaan muncul karakter Askenazinya, muncul karakter Hazarinya. Apa karakter Hazarinya? Menurut catatan sejarah, kaum Hazari yang dari Eropa Timur itu, yang dari Kaukasia, yang menurunkan orang-orang yang mengaku Yahudi datang ke Palestina. Kaum Hazari ini ketika datang dalam satu tempat mesti ngerampok dan tempat niku tempatnya akhirnya diambil alih, direbut. Niki sudah menjadi satu karakter tabiat kaum Hazari. Para syarek, para sedulur, damel rusuh dumateng setunggile tempat niku adalah karakternya Hazari. Yahudi Hazari, Yahudi Askenazi. Maka begitu mereka semua ditampung di Palestina, hidup bertahun-tahun, kawin manak wonten mriku. Urip sarang tiba-tiba muncul karakter Yahudi Askenazinya, karakter Hazarinya. Apa? Kepengen menguasai Palestina, kepengen menguasai Palestina. Bagaimana mereka punya program untuk menguasai Palestina? Yang pertama kali mereka lakukan adalah membentuk sebuah koloni Yahudi Askenazi, organisasi Yahudi Askenazi, organisasi Yahudi Hazari, supaya program mereka di dalam merembut tanah satu negara itu bisa dilakukan secara sistematis, secara cerdas, secara halus. Maka dibentuklah satu koloni keluarga Yahudi Askenazi sing disebut Zionis. Lah dari Zionis itulah mereka mengadakan rapat bagaimana caranya merebut tanah Palestina kawit tahun 35-37. Mereka yang pertama kali lakukan membuat modus operandi. Bagaimana caranya? Yang pertama kali mereka lakukan adalah membuat makam palsu. Membuat makam
membuat makam palsu. Orang Yahudi membuat makam palsu, atau kalau ada kuburan tua diyahudikan. Orang tua, tokoh-tokoh, ulama-ulama Palestina kuburannya boten wonten catatane, teng nisane boten wonten asmane, dijiplak diyahudikan. Rasul, maka dari itu tiba-tiba muncul makam palsu di sekitar Masjidil Haram. Kira-kira ada 300 lebih makam palsu, dan di seantero Palestina tidak kurang dari 300.000 makam palsu atas nama Yahudi. Program mereka adalah meyahudikan sejarah Palestina. Kalau pada tanggal di Indonesia sudah ada makam palsu atau belum? Wonten apa mboten? Banyak sekarang makam palsu. Leres napa mboten? Makanya kalau seumpama ada fenomena makam palsu, ini masyarakat Purworejo jangan dianggap enteng. Ini adalah upaya sistematis daripada orang-orang ingin merebut tanah Indonesia. Jangan sampai panjenengan boten open, panjenengan boten waspada, bisa-bisa anak cucu panjenengan nasibe podo kali yang Palestina zaman sakmenika.